Menurut bahasa Inggris, reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata rely dan ability. Artinya, sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi reliabilitas instrumen evaluasi, yaitu yang pertama, panjang tes. Panjang tes berarti banyaknya soal tes. Ada kecenderungan semakin panjang suatu tes akan lebih tinggi tingkat reliabilitas suatu tes. Karena semakin banyak soal, maka akan semakin banyak sampel yang diukur dan proporsi jawaban yang benar semakin banyak, sehingga faktor tebakan akan semakin rendah. Yang kedua, sebaran skor. Besarnya sebaran skor akan membuat tingkat reliabilitas menjadi tinggi, karena koefisien reliabilitas yang lebih besar diperoleh ketika peserta didik tetap pada posisi yang relatif sama dalam satu kelompok pengujian ke pengujian berikutnya. Yang ketiga, tingkat kesukaran. Tes yang terlalu sukar atau terlalu mudah cenderung menurunkan koefisien reliabilitas. Hal ini disebabkan tes yang terlalu sukar atau terlalu mudah menghasilkan sebaran yang terbatas dan terkumpul di ujung bawah dan di ujung atas. Yang terakhir yaitu objektivitas. Objektivitas di sini menunjukkan skor tes kemampuan yang sama antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Menurut Surya Brata, reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Reliabilitas juga dapat diartikan sama dengan keakuratan atau konsistensi atau keajegan. Suatu instrumen evaluasi dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi apabila tes atau soal yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur. Ini berarti semakin reliabel suatu tes, semakin yakin kita dapat menyatakan bahwa dalam hasil suatu tes mempunyai hasil yang sama dan bisa dipakai di suatu tempat sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa reliabilitas soal merupakan suatu alat ukur yang menyatakan tingkat ketepatan atau keajegan atau kekonsistenan suatu tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari Mega Febrianto mau menerangkan mengenai karakteristik reliabilitas soal dan macam-macam reliabilitas. Yang pertama kita ke karakteristik reliabilitas soal. Sebuah tes dianggap memiliki reliabilitas yang baik apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, reliabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Yang artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda, atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua, jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Yang ketiga, reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Reliabilitas ada dua macam, yakni reliabilitas konsistensi tanggapan dan reliabilitas konsistensi gabungan. Dalam reliabilitas konsistensi tanggapan di sini yaitu mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut sudah baik atau konsisten. Yang maksudnya, apabila kita melakukan suatu pengukuran terhadap suatu objek kemudian dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama, maka apakah hasilnya masih tetap sama dengan hasil yang diperoleh dari pengukuran sebelumnya? Seperti itu. Ada tiga mekanisme dalam menentukan reliabilitas konsistensi tanggapan, yaitu yang pertama metode tes retest, metode tes tunggal, dan metode tes sejajar ekuivalen. Metode tes retest sendiri adalah pengetesan dua kali dengan menggunakan suatu tes yang sama pada waktu yang berbeda. Lalu ke metode tes tunggal, yaitu melakukan sekali tes kepada sekelompok objek. Dan yang ketiga, ada metode tes sejajar ekuivalen, yaitu adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, yakni tingkat kesukaran, susunan,
tetapi butir-butir soalnya berbeda. Metode yang dipakai dalam tes secara ekuivalen yaitu metode belah dua, yaitu yang pertama satu dapat membelah item-item tes yang bernomor ganjil dan genap, yang selanjutnya dikenal dengan belahan ganjil genap. Yang kedua, dengan membelah item tes menjadi dua bagian dari awal dan akhir, dikenal dengan istilah belahan awal dan akhir. Rumus yang dipakai yakni rumus milik Spearman and Brown, yaitu RNN sama dengan NR dibagi 1 plus buka kurung N dikurangi 1 ditutup kurung kali R, yang dimana keterangannya RNN sama dengan besarnya koefisien reliabilitas sesudah tes tersebut ditambah butir soal baru. N adalah berapa kali butir-butir soal itu ditambah. R adalah besarnya koefisien reliabilitas sebelum butir-butir soalnya ditambah. Selain rumus milik Spearman and Brown, ada juga rumus lain yang digunakan untuk menghitung nilai reliabilitas suatu tes atau instrumen dengan metode belah dua, yaitu rumus milik Flanagan, yaitu untuk belahan ganjil genap. Rumus ini tidak didasarkan pada ada tidaknya korelasi antara belahan satu dengan belahan dua, tetapi dasar dari formula Flanagan adalah jumlah kuadrat deviasi atau varians pada tes belahan satu, jumlah kuadrat atau varians deviasi pada tes belahan dua, dan jumlah kuadrat deviasi atau variasi skor total. Rumus yang digunakan ialah yakni reliabilitas tes sama dengan 2 dikali buka kurung 1 dikurangi varians belahan pertama ditambah varians belahan kedua dibagi varians total, yaitu varians skor total, dengan standar deviasi sama dengan jumlah total simpangan X dari atau yang dicari dari X min dibagi dengan banyaknya subjek yang ikut tes. Dan ada juga penggunaan rumus Rulot atau rumus untuk belahan awal dan akhir. Dalam rumus ini, menurut Rulot, reliabilitas dapat dipandang dari adanya selisih skor yang diperoleh oleh responden pada belahan pertama dengan belahan kedua, selisih tersebut yang menjadi sumber variasi error, sehingga bila dibandingkan dengan variasi skor akan dapat menjadi dasar untuk melakukan estimasi reliabilitas tes. Rumusnya yakni reliabilitas tes sama dengan 1 dikurangi varians beda dibagi dengan varians total. Ada juga rumus KR20 dan KR21. Rumus KR sendiri yaitu kepanjangan dari rumus Kuder dan Richardus. Rumus KR20 ini menghasilkan hasil yang lebih teliti, akan tapi perhitungannya sedikit lebih rumit. Adapun rumusnya adalah yakni reliabilitas tes secara keseluruhan sama dengan banyak item dibagi banyak item dikurangi 1 dikali dengan standar deviasi dari tes pangkat 2 dikurangi dengan jumlah hasil perkalian proporsi subjek yang menjawab item dengan benar dan proporsi subjek yang menjawab item dengan salah dibagi dengan standar deviasi dari tes pangkat 2. Adapun juga rumus KR21 yang hampir sama dengan rumus KR20, tetapi di sini diganti dengan mean atau rata-rata skor total. Lanjut kepada reliabilitas konsistensi gabungan. Reliabilitas konsistensi gabungan itu item berkaitan dengan kemantapan atau konsistensi antara suatu item, yaitu dalam hal ini apakah terhadap objek ukur yang sama, item yang satu menunjukkan hasil ukur yang sama dengan hasil yang ukur yang lain. Dalam koefisien reliabilitas konsistensi gabungan dapat dihitung dengan rumus KR20 dan KR21 seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan juga rumus dari Alpha-Cronbach. Rumus Alpha-Cronbach sendiri digunakan untuk menghitung reliabilitas soal uraian, yang dimana rumusnya adalah reliabilitas yang dicari sama dengan banyak item dibagi banyak item dikurangi 1 dikali 1 dikurangi jumlah varians skor tiap-tiap item dibagi dengan varians total. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai karakteristik dan macam-macam reliabilitas dalam materi mengukur reliabilitas. Terima kasih. Saya akhiri.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.